Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat peta pikiran dan simpulan dari teks laporan. Yuk kita mulai pembelajarannya. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan ada langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Baiklah, di sini Ibu mempunyai sebuah contoh teks laporan. Judulnya Rusa Bawean. Amati dan dengarkan baik-baik ya. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai pukul 21.00 dan mulai menurun aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, dari teks laporan tadi, kita akan membuat sebuah peta pikiran. Judul teks laporan tadi adalah rusa bawean. Nah, kita gunakan kata tanya. Apa fungsi tanduk bagi rusa bawean? Kemudian, apa makanan rusa bawean? Di mana tempat hidup rusa bawean? Mengapa rusa bawean disebut hewan nokturnal? Bagaimana aktivitas rusa bawean di malam hari? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa menjawab bahwa rusa bawean mempunyai tanduk sebagai pelindung dari musuh. Kemudian makanannya adalah buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa bawean hidup di Pulau Bawean. Kenapa rusa bawean disebut hewan nokturnal? Karena hidup di malam hari. Sedangkan aktivitasnya yaitu mulai pukul 17 sampai pukul 21 dan mulai menurun aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari beristirahat. Nah, dari jawaban ini kita bisa membuat sebuah simpulan teks laporan. Simpulan adalah merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Nah, dari
peta pikiran yang tadi, kita bisa membuat simpulan dengan sebagai berikut. Rusa Bawean hidup di Pulau Bawean. Hewan yang mempunyai tanduk sebagai pelindung diri dari musuh. Makanannya berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Kehidupannya dimulai malam hari, mulai pukul 17 sampai pukul 21, dan mulai menurun aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari beristirahat. Itulah keunikan rusa Bawean. Nah, itulah simpulan yang dapat kita buat atau kita peroleh berdasarkan peta pikiran yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang anak-anak, silahkan ada sebuah teks laporan di sini yang berjudul Populasi Burung Cendrawasih Semakin Memprihatinkan. Kalian boleh menjawab pertanyaannya dari 1 sampai nomor 4, kemudian membuat peta pikirannya, dan nomor 5 membuat simpulan dari peta pikiran. Selamat mengerjakan, semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.